Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, berikut kita akan menyaksikan bagaimana Pak Anies Baswedan mengguncang panggung kepemudaan. Anak muda selalu bercerita masa depan. Begitu kata Anies. Kita langsung saksikan. Teman-teman sekalian, eh, Bang Arif kontak saya cerita tentang kegiatan ini lalu minta saya bicara mengenai inspirasi dan lain-lain. Jadi saya kemudian merefleksikan apa ya yang sebenarnya menarik dari inspirasi kata-kata. Karena seringkali akhir-akhir ini kata-kata dianggap tidak penting. Yang penting kerja. Bukan sebenarnya bukan. Kata-kata itu, coba jelaskan teman. Relax dulu, relax. Kenapa ini menjadi sesuatu? Coba teman-teman. Tahukah Anda siapa yang menjadi Person of the Year tahun 2019 di majalah Time? Greta. Pernah mengerjakan apa dia? Enggak, dia bikin apa dia? Ya bikin movement pakai apa? Kata-kata. Namanya siapa? Greta dari Swedia. Greta dari dari Swedia. Umurnya 16 tahun. 16 tahun umurnya. Dia punya pemikiran. Lalu dia turunkan pemikiran itu menjadi satu rangkaian kata-kata protes. Kata-kata protes. Dia bawa kata-kata protes itu ke depan parlemen, ke depan pengambil kebijakan dengan memberikan pesan begini. Kami pemilik masa depan, lingkungan hidup masa depan adalah milik kami, bereskan lingkungan hidup sekarang demi kami di masa depan. Itu pesan kira-kira. Apa yang terjadi? Kata-kata itu menggerakkan. Kata-kata itu bukan kemudian menjadi sesuatu yang dianggap tidak penting. Bahkan sampai berbicara di forum-forum internasional, di UN, di berbagai tempat. Bayangkan pemimpin dunia dipaksa memperhatikan kata-kata anak umur 16 tahun. Dia belum berbuat sesuatu. Tapi memang anak muda selalu, seperti saya sering katakan, anak muda itu tidak menceritakan masa lalu. Karena memang anak muda belum punya masa lalu. Anak muda tidak menawarkan masa lalu. Anak muda menawarkannya masa depan. Jadi, kalau Anda wawancara pekerjaan, lalu ditanya, apa pengalaman Anda? Anda jawab, Bapak, saya tidak menawarkan masa lalu. Okay. Kalau Anda tanya pengalaman, saya memang baru lulus. Tapi kalau Anda ingin punya masa depan, amjad saya berada di tempat Anda. Saya akan siapkan. Berani nggak ngomong gitu? Anak muda tidak menawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan. Mau tahu nggak ciri-ciri orang udah tua? Gini. Kalau bicara mulainya dengan gini. Dulu, akhir lagi. Bukan. Jadi kalau Anda ketemu orang mulainya meskipun usianya 25 tahun ya. Kalau mulainya dengan kata dulu, maka tak penting berapa hitungan tahun lahirnya. Dia sesungguhnya sudah tua. Sudah tua. Jadi teman-teman, bicara ke depan. Karena itu, bagi teman-teman semua, ini banyak anak-anak muda, banyak yang berpotensi pemimpin, banyak yang sudah jadi pemimpin. Apa yang membuat Anda disebut sebagai pemimpin? Kenapa Anda disebut pemimpin? What makes you a leader? Kenapa? Mengayomi, bagus, satu. Apa lagi? Apa? Mempengaruhi, good. Apa lagi? Ya? Dipercayai, oke. Terus? Apa? Eksekusi, good. Apa lagi? Visioner, apa lagi? Action, apa lagi? Teman-teman,
Apa tadi? Apa tuh bikin rame tuh? Gini, teman-teman sekalian. Tadi mengayomi, action, apa lagi tuh? Eksekusi, mempengaruhi. Teman-teman sekalian, sebetulnya itu adalah fase berikutnya. Anda disebut pemimpin, apalagi di antara anak muda, if and only if you have follower. If nobody follow you, you are no leader. You are no leader. Disebut pemimpin kalau ada orang lain secara sukarela mengikuti Anda. Secara sukarela. Mengikuti kata-katanya, yang dikerjakannya. Apalagi pemimpin muda. Anak muda itu disebut pemimpin bukan karena diakui oleh pemerintah, tapi karena diakui oleh sebayanya. Itu disebut pemimpin muda. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau orang sukarela mengikuti Anda, maka Anda harus berkomunikasi. Anda harus menyampaikan gagasan. Dan ini yang saya ingin saya sampaikan di sini. Ada urutannya. Ada orang mengikuti, Anda harus punya gagasan. Kalau Anda tidak punya gagasan, it's tough. Lalu itu harus diterjemahkan nanti. Diterjemahkan dalam bentuk apa? Narasi. Anda harus bisa menerjemahkan dalam bentuk narasi. Narasi itu bisa bentuknya lisan, bisa bentuknya tulisan, bisa bentuknya audiovisual. Bentuknya bervariasi, tapi you have to have narrative. Anda harus punya narasi, dan narasi itu terjemahan dari gagasan. Turun jadi narasi, lalu narasinya diterjemahkan dalam bentuk aksi, karya, kerja. Karena itu kerja karya di fase paling akhir. Sebelumnya harus ada gagasan, ada narasi, lalu ada kerja, actionnya. Teman-teman sekalian, itu sebabnya mengapa, terutama bagi kita teman-teman masih relatif usia belia, manfaatkan kesempatan kemudaan Anda untuk menguji diri sendiri bahwa Anda harus bisa menerjemahkan gagasan menjadi narasi, lalu kolega, teman-teman mau mengikuti Anda secara sukarela dan mewujudkan dalam bentuk aksi yang bermanfaat untuk semua. Fasenya begitu. Dan ini jangan pernah remehkan kata-kata. Karena ini semua disampaikan pakai kata-kata. Kalau kata-kata tidak penting, tutup online itu. Karena semuanya media tutup, TV tutup. Kenapa? Karena di situ ada pesan dengan naratif. Jadi teman-teman, ini harus diwujudkan ujungnya pada aksi. Tapi jangan sampai action tanpa naratif, tanpa gagasan. You go nowhere. Apa yang tadi saya berikan ilustrasi adalah sebuah gagasan diterjemahkan dalam bentuk naratif, dia gandakan dan meluas. Bahkan kita semua sesungguhnya sudah punya contoh seperti itu, yang lebih senior lagi. Udah jadi buku sejarah sekarang, cerita sejarah. Tiap 21 April kita merayakan apa? Hari Kartini. Hari Kartini itu beliau membuat apa? Sekolah. Bikin sekolah. Tidak. Bikin perguruan besar? Tidak. Menggerakkan ribuan orang? Tidak. Dia membuat apa? Tulisan. Tulisan. Kata-kata. Dan Jakarta jadi salah satu bukti kekuatan itu. Apa? Ada rumah sakit namanya Budi Kemuliaan. Budi Kemuliaan itu dibangun sekitar 100 tahun yang lalu oleh orang-orang yang membaca tulisan R.A. Kartini. Lalu dia mengatakan, mari kita wujudkan apa yang menjadi narasi dari R.A. Kartini, dan sampai sekarang kita merasakan rumah sakit Budi Kemuliaan, ribuan orang lahir di tempat itu. Dan tulisan itu menjadi pesan, dah habis gelap terbitlah terang, di mana-mana dibaca. Kekuatan pada naratif. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan inspirasi untuk punya gagasan? Supaya muncul menjadi narasi, supaya langsung kemudian jadi aksi. Interaksi, teman-teman, kunci. Inspirasi tidak datang lewat meditasi.
Inspirasi datang lewat interaksi. Di situ hadirin sekalian. Anda semua di sini memilih untuk hari Sabtu berada di ruangan ini. Untuk apa? Berinteraksi. Interaksi itulah yang menghasilkan inspirasi. Dan inspirasi itu tidak muncul dari dalam pikiran kita sendiri. Lewat interaksi dengan apa? Dengan pribadi lain, dengan lingkungan, dengan apapun yang kita jalani. Dilihat, refleksi, ambil hikmahnya, muncul gagasan, muncul ide. Di sini kekuatan interaksi. Karena itu, bila anak muda hanya di rumah, hanya di sekolah, maka dia akan mengalami paceklik inspirasi. Yes. Dia nggak akan dapat inspirasi. Tapi bila dia keluar, dia datangi orang, dia diskusi, dia datangi kegiatan, dia datangi korporasi, dia datangi inovator, dia datangi semua itu dengan penuh curiosity. Apa yang terjadi? Sesungguhnya dia sedang memproduksi inspirasi yang amat banyak bagi dirinya. Dan ini teman-teman, yang nanti akan tumbuh kumulatif. Waktu saya sudah habis. Jadi saya harus selesaikan di sini. Tapi pesan saya, di ujung Anda nanti berkarya. Sebelum berkarya, Anda siapkan ada narasi. Supaya apa yang Anda gagas memiliki efek pengaruh gaung yang luas. Karena ada narasinya. Sebelumnya harus ada gagasan. 3 itu Anda kerjakan, gagasan, narasi, aksi. Dan ini dibangun lewat adanya inspirasi, munculnya dari interaksi. You do that and you own the future. Terima kasih. Luar biasa, memang Pak Anies ini adalah seorang motivator, inspirator, tapi juga teladan bagi anak-anak muda, bagi generasi milenial. Beliau telah membuktikan itu, menggerakkan begitu banyak anak muda. Yang paling menyejarah saya rasa gerakan Indonesia Mengajar yang telah mengirim ribuan guru ke pelosok-pelosok, dan itu antrian anak-anak muda, calon-calon yang ingin mengabdi di daerah-daerah terpencil. Itulah Anies Baswedan yang bisa menggerakkan, tidak hanya sebatas pandai memainkan diksi-diksi, tapi juga memang beliau diikuti dan dapat dicontoh dengan hal itu, sehingga dalam perjalanan Pak Anies kita bisa saksikan dimanapun beliau diberikan posisi amanah, maka beliau akan melakukan sepenuh tanggung jawab, berintegritas dan juga totalitas, bahkan selalu melahirkan ide-ide, berinovasi, berkreasi, dan terobosan-terobosan baru, sehingga itulah kekuatan Pak Anies Baswedan. Dan tadi kita lihat bagaimana mengguncang panggung anak muda. Anak muda tidak bercerita masa lalu, anak muda menjanjikan masa depan. Itulah kata Anies Baswedan yang tentu mendapatkan aplaus yang begitu meriah dari para peserta. Sekian, terima kasih.